Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayhaqi, program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dengan dosen pengampu Bapak Al-Mudil Karim, SIPM. Antaranya sebagai seorang pemaaf. Dalam video ini, saya akan menceritakan secara singkat tentang dinasti Abbasiyah beserta dengan perkembangan kemajuan-kemajuannya. Dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Marwan bin Muhammad II. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau pada tahun Masehinya dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu dinasti Bani Abbas, dinasti Buwayhihi, dan Bani Saljuk, dengan total khalifah sebanyak 37 khalifah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan pada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. As-Saffah sendiri adalah julukan untuk khalifah pertama pada Bani Abbasiyah, yang artinya adalah penumpah darah. Berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah sebagai bentuk suatu kemenangan, ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya atau keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk membangun kekuatan dinasti Abbasiyah. 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari suatu hasil propaganda dan organisasi yang luas. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama, dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang, mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. 2 kekuatan inilah yang berdiri atas nama Abbasiyah, yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad II, sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim, dan yang akhirnya Imam Ibrahim berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi, Imam Ibrahim telah mewasiatkan pada saudaranya, yaitu Abu Al-Abbas, agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dieksekusi, serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah, dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kufah, diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lainnya seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad II, yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah.
yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab. Sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir wilayah Al-Fayum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka bisa dikatakan kekuasaan Bani Umayyah telah tumbang dan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah dengan pusat kekuasaan di Kufa. Pusat politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah 2, 3, dan 4. Yang pertama, pada periode kekuasaan 3, masa ini kekuasaan politik mulai menurun, terutama pada politik sentral, karena negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja, serta menurunnya kekuatan militer pusat. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memutus ikatan politik antara wilayah-wilayah Islam seperti di Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Yaman, dan wilayah lainnya. Kota Baghdad bukan lagi satu-satunya kota internasional dan terbesar, sebab masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota yang menyaingi Baghdad. Para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan lebih tinggi martabatnya dibandingkan abad sebelumnya. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik, para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Ada periode Abbasiyah pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan di dunia Islam. Para khalifah-khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah, yang pertama ada Abdul Abbas as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, ada Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Amin, Abdullah al-Ma'mun, Al-Mutasim Ilah, dan Al-Watsik. Selanjutnya, pada periode Abbasiyah kedua, periode ini berlangsung selama 99 tahun yang dipimpin sekitar 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah karena banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi. Para khalifah-khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah yang kedua antara lain ada Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Muhtamid, Al-Muhtadin, Al-Mukhtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Rodi, Al-Mutaqi, dan Al-Mustakfi. Sejarah periode Abbasiyah ketiga. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat Laut Irak. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan mereka untuk ke Baghdad. Khalifah al-Mustakfi, khalifah terakhir pada periode dinasti Abbasiyah yang kedua, tidak bisa berbuat apa-apa. Khalifah yang berkuasa pada periode ini antara lain ada Al-Mufti, Al-Tai, Al-Qadir, Al-Qaim, Al-Mu'tadi, dan yang terakhir Al-Mu'tadi. Selanjutnya periode Abbasiyah keempat. Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali dari Bani Buwayhi, maka pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun,
Namun Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljukin Yakak. Yang memimpin dinasti Abbasiyah pada periode ini ada Al-Mu'tazir, Al-Murtasyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mutanjid, Al-Mutadi, An-Nasir, Al-Johir, Al-Mustanhir, dan Al-Mustashim. Nah, dari keempat periode ini, dinasti Bani Abbasiyah melahirkan 37 khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini dari berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dari 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah, ada 10 khalifah yang dianggap paling berjasa sebagai masa kejayaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, kemajuan pada dinasti Abbasiyah. Masa ini atau masa pada dinasti Abbasiyah adalah keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya itu Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya, seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Karena dengan mengenal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan lainnya. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur. Baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan yang terkenal seperti Abu Nawas, Abu Attahiyah, Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalila Wadina. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Selain bidang tersebut di atas, terjadi juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah telah banyak diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Karena itu, mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Dari 37 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintahkan selama 505 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, diantaranya adalah Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan ketiganya merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam.
Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah, mampu menjadi penyokong, pendorong, dan memberi motivasi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Yang kedua ada Harun al-Rasyid. Program Harun al-Rasyid yang membuatnya terkenal adalah dengan mendirikannya Baitul Hikmah yang merupakan sebuah institusi kebudayaan dan pikiran cemerlang pada zaman itu. Lembaga institusi kebudayaan terbesar dan terlengkap ini menjadi tujuan para pelajar Eropa yang belajar dari Islam. Kemudian kembali ke Eropa, mereka kembangkan menjadi lembaga-lembaga kajian yang menjadi perintis jalan menuju masa Renaissance dan industrialisasi. Selanjutnya ada Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada tahun 1908 Hijriah. Dia dilahirkan dari seorang ibu hamba sahaya bernama Marji. Dia dilahirkan 6 bulan lebih dulu dari saudaranya yang sebapa adalah Al-Ma'mun. Sifat-sifat beliau yang sangat menonjol diantaranya sebagai seorang pemaaf. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat perkembangan-perkembangan di bidang ilmu-ilmu, termasuk ilmu pengetahuan. Pada zaman dinasti ini banyak terlahirnya ilmuwan-ilmuwan Arab atau ilmuwan-ilmuwan Islam. Ilmu yang pertama ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat sendiri bagi orang Arab merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, mansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai Islam dan diungkap dalam bahasa Arab. Filosof pertama ada Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibnu Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lainnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Ilmu kedokteran sebenarnya telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudhisapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran. Sejarah peradaban Islam mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain ada Al-Hazan, ahli mata dengan karya optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya yang judulnya Qanun fi Tibb. Selanjutnya ada ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Furqani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari buku inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi. Ilmu Al-Nujum dan Al-Botani dengan adanya Tahmid Al-Musta'ar, Limakna, Al-Ma'mar, dan lainnya. Ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal ada Ibnu Ishaq, Ibnu Ahyam, Al-Waqidi, Ibnu Khutaibah, At-Tabari, dan lainnya. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal ada Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Karzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan singkat tentang Daulah Abbasiyah dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.